Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak-kakaknya? Sudah jelas suaranya? Sudah jelas kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share yuk. Yang baru bergabung di tap-tap layarnya dan di share. Gimana suara saya jelas? Gimana, sudah ada suaranya? Gimana, sudah ada suaranya ya? Cek cek cek. Ya, pustaka fiksi dan non fiksi adalah 30 banding 70. Ya, di tap-tap layarnya yuk. Sudah gimana? Sudah jelas ya suara saya ya? Suara saya sudah jelas. Yuk pustakawan merapat yuk. Di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya yuk. Di tap-tap layarnya dan di share-share. Yuk, di tap-tap layarnya dan di share-share. Soal pustakawan kak, pustakawan. Yuk di share-share yuk. Kita lanjut nomor 2 ya. Sudah jelas ya suaranya. Aku mau pindah dulu. Yuk di share-share yuk. Di tap-tap layarnya dan di share-share. Ntar kita pindah saja. Pindah tempat. Penata layanan ntar ya, setelah selesai soal ini ya, kita bahas, kita sepil dulu soal pustakawan ya. Kita sepilkan dulu soal pustakawan. Yuk di share-share ke teman-temannya yuk, di share-share ke teman-temannya ya, supaya tidak ketinggalan soal pustakawan ya. Nomor 2 jawabannya metode penelitian ya. Perpustakaan, jawabannya do. Tuh, materi yang biasanya diberikan dalam pengajaran perpustakaan merupakan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan-bahan perpustakaan secara spesifik. Adapun materi yang tidak diberikan dalam pengajaran perpustakaan antara lain yaitu do ya, metode penelitian. Selalu ngikuti live dan ikut bimbel, sekarang dapat hasil yang sangat memuaskan ya Kak Sumeti. Di spill ke teman-temannya dapat nilai berapa kemarin. Di spill ke teman-temannya ya, supaya pada semangat latihan soal. Yuk di share-share ke teman-teman ya, di share-share biar nggak ketinggalan soal live. Nomor 3, tanda apakah yang menunjukkan bahwa tanda itu mempunyai arti koleksi tumpuan? A, 0, B, P, C, Q, D, R, E, S. Tanda yang kedua formasi 8. Wow, hebat ya Kak Sumeti. Dapat nilai berapa Kak Sumeti? Yuk di share ke teman-temannya yuk, di sepil nilainya. Kemarin ambil jabatan apa Kak Sumeti? Nomor 3 jawabannya do ya, R. Tanda R ya, menunjukkan bahwa tanda itu mempunyai arti koleksi tumpuan. Hebat ya Kak Sumeti. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share yuk. Dibantu share-share ya, dibantu share-share ke teman-temannya yang lain. Ini soal pustakawan ya, yang baru bergabung di share-share. Kita lanjut nomor 4. Layanan ruang baca disediakan oleh suatu perpustakaan untuk mengantisipasi pengunjung perpustakaan untuk A. Membaca buku di tempat atau bagi pemakai perpustakaan yang tidak dapat meminjam bahan pustaka.
B. Menerima informasi dari berbagai sumber informasi tanpa harus datang ke perpustakaan. C. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai bidang minatnya. D. Pertemuan para pengunjung atau tempat berdiskusi. E. Mereview kembali apa-apa yang telah dipelajari. Nomor 4 jawabannya. Yang betul A ya, membaca buku di tempat atau bagi pemakai perpustakaan yang tidak dapat meminjam bahan pustaka ya. Ini di-share ke teman-temannya, ini soal pustakawan supaya teman-teman yang lain nggak ketinggalan soal pustakawan. Aktif dalam kegiatan seminar, menulis atau melakukan penelitian merupakan sarana bagi pustakawan dalam rangka untuk A. Mengembangkan karir, B. Meningkatkan finansial, C. Menjalin kerjasama, D. Meningkatkan skill dan kualitas diri, E. Memasyarakatkan perpustakaan. Nomor 5. Yuk dibantu share-share ya, di tap-tap layarnya terus, di tap-tap layarnya dan di share. Alhamdulillah. Kak Arunika, yuk Kak Arunika kemarin ambil jabatan apa ya, supaya teman-temannya lebih semangat jawab soal. Yuk di tap-tap layarnya dan di share. Ya, aktif dalam kegiatan seminar, menulis, atau melakukan penelitian merupakan sarana bagi pustakawan dalam rangka untuk A. Mengembangkan karir, B. Meningkatkan finansial. Jawabannya A ya, mengembangkan karir. Di tap-tap layarnya dan di share, share. Ya, alhamdulillah ya, 495 sudah bagus Kak Akhyar, sudah perjuangan maksimal ya kan. Selamat ya, alhamdulillah, semoga diangkat menjadi PPPPK 2025 ya, amin. Administrasi perkanan banyak soal yang mirip sama tryout-nya. Iya Kak Arunika, ini kan bocoran soal ya, bocoran soal nih ya. Ayo di share-share yuk, dibantu share-share ke teman-temannya ya, biar teman-teman yang lain pada semangat latihan soal terus, dan perbanyak itu ya referensi, ikut bimbel di BASN. Klik link di bawah profil. Nomor 6 jawabannya sirkulasi. Jadi kegiatan melayani peminjaman dan pengembalian buku disebut sirkulasi. Yuk di share-share ke teman-temannya yuk, di share ya. Latihan sesuai soal yang informasi yang dituju ya. Kalau tidak sesuai yang dituju memang kurang maksimal ya. Soal nomor 7 kita lanjut. Hal yang tidak penting dan tidak perlu dicantumkan dalam peraturan dan tata tertib yang perlu dicantumkan. A. Jam buka perpustakaan, B. Sanksi bila melanggar, C. Peraturan peminjaman, D. Lama berkunjung, E. Membaca dengan suara nyaring. Nomor 7 yuk di tap-tap layarnya dan di share-share yuk. Yang belum follow silahkan di follow, dan jangan lupa subscribe YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil. Yuk dicek yuk. Ada soal terbaru manajerial baru saja saya upload di YouTube ya. Di YouTube saya soal manajerial baru saja saya upload. Yuk bisa dicek. Jawabannya yang betul lama berkunjung ya, do. Hal yang tidak penting dan tidak perlu dicantumkan dalam peraturan dan tata tertib yang perlu dicantumkan ya. Yang tidak penting berarti yang kecuali ya, seperti itu. Di tap-tap layarnya dan di share. Ini soal itu pustakawan nggak, pustakaan ya, pustakawan belibet. Ya di tap-tap aja dan di share ya. Kita lanjut nomor 8.
Kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya. Ini penata layanan ntar ya, selesai soal ini yuk, stay tune di live saya supaya tidak ketinggalan penata layanan ya. Selesai soal ini kakak-kakaknya, yuk semangat yuk di tap-tap layarnya dan di share. Iya, ya betul Kak Sumeti ya, memang ada yang mirip-mirip juga ya, ada yang mirip-mirip juga soalnya. Nomor 8, kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya. Jawabannya stock of name ya, stock of name. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share. Ya memang soal yang menyangkut perkantoran itu mirip-mirip soalnya. Jadi memang bisa buat tambah referensi ya, walaupun beda jabatan. Memang namanya orang belajar itu nggak ada yang sia-sia ya kak ya. Yuk semangat latihan soal. Kita lanjut nomor 9. Aplikasi teknologi berbasis web yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan. Definisi dari penata layanan ntar ya, selesai soal ini stay tune di live saya supaya tidak ketinggalan. Yuk di tap-tap layar dan di share-share ke teman-temannya yuk. Kak Sumeti terima kasih ya, komennya sangat membantu ya, sangat positif. Yuk dibantu share-share ke teman-temannya. Nomor 9, aplikasi teknologi berbasis web. Library 2.0 ya. Tuh yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan, definisi dari library ya. Kita next selanjutnya nomor 10. Salah satu cara yang efektif bagi perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka dalam menekan kesalahan letak dokumen dalam jajaran adalah A. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi pemakai. B. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi petugas. C. Membuat rambu peringatan larangan bagi pemakai untuk meletakkan bahan pustaka kembali ke jajaran koleksi di rak. D. Menyiagakan petugas layanan di setiap rak untuk mengamati dan memperingatkan pemakai untuk tidak meletakkan kembali bahan pustaka secara langsung ke rak. Jawabannya yang betul cicak-cicak di dinding ya, membuat rambu peringatan. Itu salah satu cara yang efektif bagi perpustakaan. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung, yuk di tap-tap layarnya dan di share-share. Yuk bantu di share ke teman-temannya yuk. Di share-share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan ya soal pustakawan. Nomor 11, perpustakaan melakukan cacah ulang atau stop of name dan penyiangan koleksi perpustakaan paling sedikit berapa tahun sekali? A3, B2, C1, D5, E4. Nah, soal MTK saya dapat 30 soal. Ayo teman-teman semangat pelajari yuk. Yuk cek di YouTube saya ya, sudah saya sepilkan soal TIU-nya. Cek. MTK dapat 30 ini maksudnya poinnya 30 atau dapat 30 soal Kak Sumeti. Di share-share ke temannya yuk, di sepil-sepil supaya makin semangat. Ini bagian apa? Pustakawan ya, pustakawan. Jawabannya A ya, 3 tahun sekali stock of name ya dan penyiangan. Yuk di tap-tap layarnya dan di share. Kita next nomor 12. Pendidikan perpustakaan yang didirikan tahun 1955 dengan lama belajar 2,5 tahun bernama A. Kursus pendidikan pegawai perpustakaan. B. Sekolah perpustakaan. C. Sekolah ahli pustakawan. D. Kursus perpustakaan ahli. E. Kursus pendidikan ahli perpustakaan. Ya 30 soal, berarti dicampur ya analogi sama TIU-nya ya. Di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya. Ya sudah saya share juga ya di YouTube soal
TIU ya. Tadi siang juga sudah live soal TIU juga. Bisa dicek kakak-kakaknya, yuk dicek-cek. Nomor 12 kita lanjut. Jawabannya kursus pendidikan ahli perpustakaan ya, dengan lama belajar 2,5 tahun. Oke, kita lanjut nomor 13. Tuh ya kakak-kakaknya yang belum ujian, tuh disepilkan sama Kak Sumeti ya, dicampur soalnya 30 soal matematika. Yuk semangat latihan soalnya, perbanyak referensi, bisa ikut bimbel di BASN, klik link di bawah profil ya. Diskonnya 100.000 free tryout dan video pembahasan, klik link di bawah profil. Ditinjau dari segi kebutuhan pemakai, maka tujuan penyelenggara layanan perpustakaan ialah A. Agar materi pustaka yang disediakan perpustakaan sanggup dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warta pemakai. C. Keseragaman, keadilan, dan pemerataan kesempatan penggunaan perpustakaan bagi seluruh pemakai. D. Memiliki petugas layanan yang penuh perhatian, ramah, dan bersifat membumbung pemakai. E. Memberi segala informasi dan pengetahuan yang tersedia. Ini soal pustakawan ya. Soal penata layanannya selesai soal ini ya, selesai soal pustakawan. Kita lanjut penata layanan. Supaya tidak ketinggalan, stay tune di live saya, di tap-tap layarnya dan di share. Jawaban yang betul bebek ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan warta pemakai. Di tap-tap layarnya dan di share-share, di tap-tap terus sampai jempolnya keriting, yuk di share-share. Perpustakawan ini kan saya ngelamar di tenaga administrasi perkantoran, masuk tidak? Masuk kan, insya Allah masuk ya, asalkan sesuai itu ya pendidikannya ya, asalkan sesuaikan dengan pendidikannya. Kita lanjut nomor 14 ya. Terima kasih giftnya. Sekolah menengah pertama memiliki 3-6 rombel ataupun rombongan belajar, maka jumlah buku yang harus dimiliki perpustakaan sebanyak judul. Yang belum follow silahkan di follow dan di share ya, di share ke teman-temannya. Yuk tanda panahnya diklik-klik. Perbanyak referensi, ikut bimbel di BASN, klik link di bawah profil, diskonnya 100.000 free tryout dan video pembahasan, dan masih banyak keuntungan lainnya. Yuk di share. Jawabannya 1.000, sebanyak 1.000 judul ya. Jumlah buku yang harus dimiliki perpustakaan saat memiliki 3-6 rombel. Kita lanjut nomor 15. Yuk jangan lupa di subscribe YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil. Yuk klik link di bawah profil. Nomor 15. Pengadministrasi perkantor ya, setelah jam 8 ya, selesai soal pustakawan. Kita lanjut penata layanan, setelah itu pengadministrasi perkantoran. Stay tune di live saya supaya tidak ketinggalan. Yuk dibantu share yuk dibantu share. Dalam menentukan notasi ya suatu bahan pustaka, bahan hanya notasi dasar yang digunakan, namun dapat digunakan menggunakan tabel tambahan ya, bebek. Kemarin ikutan belajar di YouTube tapi ndak Kak Rina jabatan apa? Dicek dulu ya. Dicek dulu jabatannya apa. Tadi sudah disepilkan Kak Sumeti, nilainya 500 ke atas tuh loh. Banyak yang keluar katanya. Malah Kakak Sumeti belajarnya semua ya, semua jabatan ikut mempelajari ya. Jadi dia ikut operator ya, tapi belajar juga ya, arsiparis ya ikut belajar, penata layanan juga ikut belajar ya, masih ada salah satu yang masuk ya. Yuk semangat kearsipan dan soal perpustakaan. Wow, ada juga ya yang perpustakaannya masuk juga ya di soal operator. Yuk semangat latihan soal ya, perbanyak referensi ya kakak-kakaknya yang belum ujian. Yuk semangat latihan soal.
tabel tambahan. Udah ya, kita lanjut nomor 16. Layanan yang dilakukan di Perpustakaan Nasional adalah layanan ruang baca. Karena koleksi Perpusnas RI merupakan koleksi A. Deposit, B. Umum, C. Pinjaman, D. Jaringan, E. Relasi. Yuk ditap-tap layarnya, yuk ditap-tap layarnya dan di-share ke teman-temannya. Yang belum follow silahkan di-follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Deposit ya jawabannya, ayam. Kita lanjut nomor 17. Perorangan kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan dinamakan A. Pengelola, B. Petugas, C. Pengunjung, D. Pemustaka, E. Pustakawan. Ya, walaupun kelihatannya tidak ada yang maksud, paling tidak pembahasannya mirip ya. Yuk di-share, yuk di tap-tap layarnya. Semangat. Semangat latihan soalnya. Terus Kak Sumeti udah dapat 500 lebih ya nilainya. Yuk semangat latihan soal. Nomor 17 yang betul pemustaka. Do ya pemustaka. Orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan dinamakan pemustaka. Oke, kita lanjut nomor 18. Kak Andi jabatan apa Kak Andi? Kemarin sudah banyak yang sepil juga loh, banyak yang keluar. Ya, yang bilang nggak keluar itu cuma 1-2 ya. Jadi lebih banyak yang bilang banyak keluar daripada yang nggak keluarnya ya. Mungkin yang bilang nggak keluar kok nggak sama persis kayak gitu mungkin ya. Area bermain nomor 18 jawabannya do ya. Gedung atau ruang perpustakaan paling sedikit harus memiliki ruang bermain kecuali ya kan. Kecuali ruang bermain, pantas aja kecuali. Ya di tap-tap layarnya dan di share-share. Soal pustakawan, ini soal pustakawan. Pustakawan Kak, soal pustakawan. Ntar ya, selesai soal ini kita lanjut penata layanan ya. Untuk menambah data judul buku baru pada Slim, maka kita pilih A. Tambah bibliografi baru, B. Tambah item baru, C. Tambah daftar pustaka baru, D. Tambah eksemplar baru, E. Tambah judul baru. Nomor 19 yang betul A. Ya makanya jadi harus berbanyak referensi ya, ikut bimbel juga biar pengetahuannya makin banyak ya. Perbanyak referensi. Yuk, klik link di bawah profil yuk. Kita lanjut nomor 20. Setiap terbitan umumnya memiliki nomor unik dan untuk majalah maka dapat dilihat pada A. ISBN, B. ISMN, C. ISSN, D. ISNN, E. ISPN. Tuh ya kan, tuh disepilkan sama Kak Sumeti ya teman-teman. Ya semangat yuk, semangat latihan soal dan perbanyak referensi. Plus ikut bimbel di BSN. Klik link di bawah profil ya, diskonnya 100.000. Free tryout dan video pembahasan dan masih banyak keuntungan lainnya ya. Semangat yang belum ujian yuk, yang belum ujian semangat ya, semangat. Jawabannya ISSN ya. Cicak-cicak di dinding. Kita next nomor 21. Salah satu keuntungan jabatan fungsional pustakawan adalah diterimanya A. Surat keputusan dalam jabatan, B. Tunjangan jabatan fungsional pustakawan, C. Jabatan struktural dalam unit perpustakaan, D. Surat keputusan menduduki suatu jabatan, E. Gaji atau upah yang disesuaikan dengan surat keputusan. Jawabannya 21. Yuk di tap-tap layarnya dan di share-share ke teman-temannya ya. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa di subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil ya.
Nomor 21 jawabannya tunjangan jabatan fungsional pustakawan. Yuk di share-share ke temennya, yuk di share-share. Ini soal pustakawan. Pustakawan Kak, pustakawan. Pustakawan terampil ini ya, pustakawan terampil. Tuh kan, saya kemarin dapat bonus di bimbel sampai 200 soal termasuk TU MTK. Semangat ya Kak Sumeti tuh. Tuh udah disepilkan sama Kak Sumeti ya teman-teman. Yuk semangat latihan soal dan perbanyak referensi ya. Kita lanjut nomor 22. Hal-hal yang harus diperhatikan pustakawan dalam menghadapi paradigma baru manajemen perpustakaan adalah kecuali. Penata layanan ya, setelah ini ya selesai soal pustakawan, kita next penata layanan. Sabar ya, sabar itu disayang Tuhan. Supaya nggak ketinggalan ya, stay tune di live saya. Hal-hal yang harus diperhatikan pustakawan dalam menghadapi paradigma baru manajemen perpustakaan adalah kecuali A. Memodifikasi program dan file tanpa izin. B. Melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. C. Memelihara hubungan yang baik dengan mitra kerja, pemakai, dan atasan. D. Melakukan pekerjaan orientasi pada TQM. E. Melakukan tugas pustakawan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya, ntar giliran ya, kasihan loh ntar yang pustakawannya nggak kebagian sepil ya kan. Semangat ya, nggak apa-apa buat referensi, siapa tahu ada yang keluar juga ya kan, kayak kata Kak Sumeti ada yang keluar. Memodifikasi program dan file tanpa izin, jawabannya A. Ayam. Kita next nomor 23. Ada berapa cara untuk mengetahui jumlah peminjaman pada setiap harinya? A5, B4, C3, D2, E1. Di tap-tap layarnya dan di share-share. Yang jelas Pak Purnomo keluar. Ya Kak Sumeti, tadi kan dibahasin juga yang soal TIU tadi siang ya. Aku suruh kasih buat Pak Purnomo jalan-jalan. Nomor 23 jawabannya do. 2 ya, 2. Operator pelayanannya udah tadi siang Kak. Kakaknya tadi nggak nonton Kak. Bisa cek juga di YouTube saya, link YouTube-nya ada di bawah profil, dan ikut bimbel ya di BASN. Klik link di bawah profil. Masyarakat belum cukup tahu tentang kegunaan perpustakaan, merupakan rendahnya respon dan perhatian masyarakat terhadap perpustakaan. Pernyataan tersebut merupakan kelemahan pengembangan perpustakaan dari segi A. Internal, B. Eksternal, C. Pustakawan, D. Pemustaka, E. Lingkungan. Yang betul jawabannya eksternal ya, bebek. Di tap-tap layarnya dan di share-share, dibantu share ya, dibantu share. Tuh, di tap-tap dulu Kak, yuk yang mau lanjut penata layanan, yuk semangat di tap-tap layarnya ya, dibantu tap-tap layarnya sampai 5K ya, yuk. Kemampuan mengetahui, mengenal kapan informasi diperlukan, dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu. A. Gemar membaca, B. Literasi membaca, C. Literasi informasi, D. Literasi numerik, E. Pemahaman membaca. Yuk belajar TIU analogi MTK-nya, and ikuti aja live Miss, kadang ada yang masuk soalnya tuh kan ya, sudah disebutkan sama Kak Sumeti. Yuk
Perbanyak referensi ya teman-teman ya. Tidak ada salahnya belajar ya. Belajar itu tidak ada salahnya dan kapanpun dimanapun. 25 yang betul C ya, literasi informasi. Yuk ditap-tap layarnya dan di share. Yuk mana nih yang mau lanjut penata layanan? Tunjukkan suaramu ya, tinggal dikit. Nah sampai nomor 30 kita lanjut penata layanan. Yuk ditap-tap layarnya. Nomor 26, penyusunan file-file khusus indeks bibliografi dan abnormal termasuk layanan reference dalam kategori A. Layanan langsung, B. Layanan teknis, C. Layanan tidak langsung, D. Layanan instruksional, E. Layanan sistematis ya. Penata layanan iya, yuk ditap-tap ya, ditap-tap layanannya supaya miminnya semangat ya, yuk ditap-tap layarnya. Penyusunan file-file khusus indeks bibliografi ya, jawabannya yang betul C. Layanan tidak langsung. Tuh, kita next selanjutnya 27. Manajemen perpustakaan madrasah adalah suatu alat untuk mengatur dalam menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan perpustakaan madrasah dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. A. Manusia, dana dan fasilitas. B. Sumber daya manusia. C. Sarana prasarana. D. Anggaran. E. Ilmu pengetahuan. Ditap-tap layarnya dan di share. Yang belum follow silahkan di follow dan jangan lupa subscribe YouTube saya. Link YouTube-nya ada di bawah profil, tinggal klik di bawah profil saja ya. Tinggal klik linknya langsung terhubung. Manusia, dana dan fasilitas. Tuh, suatu alat untuk mengatur manusia, dana dan fasilitas. Kita next selanjutnya 28. Suhu dan kelembapan udara yang ideal untuk bahan pustaka adalah A. 20 sampai 20 derajat Celcius, B. 25 sampai 30 derajat Celcius, C. 20 sampai 24 derajat Celcius, D. 20 sampai 28 derajat Celcius, E. 20 sampai 20 derajat Celcius. Ditap-tap layarnya, jawabannya A ya, 20 sampai 24 derajat Celcius. Ditap-tap layarnya dan di share. Yuk dibantu tap-tap yuk, sampai 30 soal kita lanjut penata layanan ya. Yuk dibantu tap-tap layarnya supaya miminnya semangat. Nomor 29. Tujuan pelayanan reference lebih dititik beratkan pada pelayanan individu. Semoga para pemakai perpustakaan bisa mendayagunakan sumber-sumber data reference secara mandiri. Tujuan kemandirian tersebut adalah A. Agar memakai sanggup membantu menyeleksi dan memilih sumber rujukan yang tepat. B. Pemakai sanggup melaksanakan penulisan watak sesuai dengan bidang minatnya. Ya kemarin kasih perut bunyi dapat nilai berapa? Biar ingat soal terus ya saat ujian ya. C. Untuk memperlancar tugas-tugas kepustakawan sehingga akan menghemat tenaga dan waktu bagi pustakawan. D. Agar staf pelayanan tidak terlalu banyak. E. Agar menaikkan kualitas dan mutu. Jawabannya yang betul cicak-cicak di dinding ya. Tuh, untuk memperlancar tugas-tugas kepustakawan sehingga akan menghemat ya tenaga dan waktu bagi pustakawan. Ya alhamdulillah paling nggak di atas lawan ya. Rendah berapa? 500 lah. Soal nomor 30 kakaknya bisa merendah diri ya. Yuk semangat latihan soal dan di share ke teman-temannya yuk.
Nomor 30, kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas. A. Murid, B. Rombongan belajar, C. Siswa, D. Kelompok, E. Kumpulan murid. Kelompok peserta didik ya, namanya rombongan belajar, rombel. Tuh biasanya disingkat rombel ya. Yuk ditap-tap layarnya dan di share. Oke, kita lanjut penata layanan ya. Kita lanjut penata layanan. Oke deh, kita lanjut penata layanan. Yuk ditap-tap layarnya dan di share. Pengumumannya tanggal 24 ya. Ya semangat ya, banyak-banyak berdoa Kak. Banyak-banyak berdoa ya, pasti lolos dan diangkat ya, pasti lolos. Karena sistemnya kan sekarang perengkingan ya, paling enggak lebih membantu lah ya. Tidak ada passing grade kan.